Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Obrolan pagi ini kembali hadir menemani pagi pemirsa semua. Di pagi hari apa kabarnya? Mudah-mudahan di hari ini semuanya sehat-sehat ya. Yang akan beraktivitas, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dari bangun tidur tadi semuanya akan lancar sampai nanti malam tidur lagi. Dan seperti biasa nih pemirsa ya, dari jam 8 sampai 9 pagi di TVRI Bengkulu bersama saya tentunya Iqbal Fatwa yang akan mengajak narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber, ini seorang yang akan mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, para generasi muda ya, dengan tema kita mengajar dan menginspirasi. Sudah kelihatan yang namanya mengajar adalah seorang akademisi. Siapa lagi kalau bukan ini dia, ada ibu dosen kita, Ibu Anita. Halo. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mas Iqbal. Waduh, ini saya manggilnya Ibu nih ya, Wih. karena ini berhubung Ibu dosen. Iya boleh. Oke, Ibu Anita, di sela-sela kesibukannya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mampir di studio Opini pagi-pagi yang harusnya pagi-pagi. Hari ini nggak ada jam Ada mata sih, kuliah? ada. Ada? Kebetulan juga UTS kan, jadi Oh, saya oke. tinggal kasih tugas UTS dan saya bilang saya ada kerja, ada agenda lain di TVRI Sedap hari ini. ini. Oh, Ibu jadi ini ya sekarang. Oh, enggak. Berarti ada dong mahasiswa yang Makanya Ibu bilangnya masuk TV. agenda lain Oh, aja. agenda lain. Biar tidak ada pertanyaan berikutnya ya. Biasanya yang ada pertanyaan berikutnya malah dari dosen ya. Ya. Kita ujian hanya 3 soal, tapi ternyata satu soal itu ada A, B, Ada C, D, anak-anaknya lagi. anak-anaknya. Waduh, ini kalau ingat-ingat zaman kuliah dulu, hal yang mengerikan kalau dosen bilang, kita hari ini ujian, nggak banyak kok, hanya 2 soal. Itu langsung deg-degannya luar biasa. Pasti sudah ketebak ini, anak-anak soalnya. Mewakili mahasiswaku ya kamu ya. Jelas sekali, sebagai curhatan seorang ex-mahasiswa. Ibu Anita, sebagai seorang dosen, nah, sebelum kita ke tema kita ya, mengajar dan juga menginspirasi, karena beliau ini begitu saya lihat riwayat-riwayat hidupnya dan juga background beliau, banyak sekali hal-hal yang bisa menginspirasi dari sosok Ibu Anita ini. Di antaranya juga aktif di organisasi. Ternyata dahulunya juga sama seperti saya, bergelut ya di dunia broadcast. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Ibu Anita ini dosen di kampus mana, Bu? Kebetulan saya saat ini menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oke, dosen UINFAS. UINFAS ya, UINFAS sekarang ya. sekarang anak-anak. Kalau dulu kan dari IAIN, Stein, benar, ya. IAIN, sekarang sudah jadi universitas. Oke, sudah berapa lama nih Bu di UINFAS? Saya itu lulusnya tahun 2019, jadi per Maret 2019 berarti ini udah masuk tahun kelima. Waduh, Ya, tahun kelima. Masih muda kelima. ya dibandingkan Oke, berarti senior saya. Ketemu dulu waktu masih zaman IAIN ketemu? Enggak, masih sempat. Oke, ya. oke. Kan UIN itu baru 2 tahun terakhir, ya, 2 apa 3 tahun terakhir. Gitu. Oke, Jadi masih sempat ya. berarti angkatan-angkatan pejuang lah ya dari IAIN menjadi universitas sekarang. Boleh bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk ngajarnya di Ngajarnya, mata pelajaran spesifiknya? Formasinya sih spesifiknya TEFL ya, dosen bahasa Inggris, ya, di mana mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing bagi penutur bahasa Indonesia. TEFL istilahnya, Teaching English as Foreign Language. Wow. Kalau sudah ngobrol soal bahasa Inggris saya alhamdulillah 1 kali remedial zaman kuliah. Oke, ternyata belajar bahasa Inggris pada saat sekolah sama di kampus itu berbeda ternyata yang dipelajarin, Bu ya. Iya, karena kebetulan kan kita tarbiyah, kalau di perguruan tinggi umum tuh namanya FKIP. Berarti orientasinya bukan hanya belajar bahasa Inggris tapi menjadi guru. Kita membentuk calon-calon guru bahasa Inggris. Berarti kita akan belajar metode mengajar, micro teaching, pokoknya banyak hal-hal kayak gitu. Oke, berarti bukan hanya sekedar artinya yes, itu iya, bukan hanya sekedar vocab. Iya, itu saya mau membenarkan ya. Jadi kebanyakan juga mahasiswa saya itu yang mengambil jurusan bahasa Inggris. Jadi awalnya mereka mengira dengan mengambil bahasa Inggris tuh mau belajar bahasa Inggris. Salah, saya bilang. Oke. Harusnya kalau ambilnya tarbiyah atau FKIP berarti orientasinya mau jadi gurunya, bukan mau jadi yang belajar bahasa Inggrisnya. Berarti dididik adalah menjadi seorang tenaga pengajar nantinya. Iya, mau guru bahasa Inggris anak TK
atau PAUD atau mungkin nanti mau lanjut jadi dosen bahasa Inggris, seperti itu harusnya. Oke. Nah, berarti kalau di tarbiyah ini, kalau di konvensional atau di kampus umum FKIP gitu, Iya, FKIP, benar. kejuruan untuk ilmu pendidikan. Iya, Nah, benar. konsennya berarti 50-50 ini antara belajar tentang bahasa Inggrisnya itu sendiri sama yang tadi Ibu bilang adalah dididik, dilatih untuk menjadi seorang pengajar. Ya, kalau dari kacamata saya ya, saya selalu menyampaikan di kelas bahwa kalau udah gabung di TBI, Tetris Bahasa Inggris itu udah bukan belajar bahasa Inggris, harusnya Oke. basicnya udah. Kalau kamu ngerasa kurang di conversation, misalnya kamu ngerasa kurang di speaking atau listeningnya, kamu les di luar. Kamu tidak bisa hanya misalnya mengandalkan pertemuan di kelas Oke. seperti itu, karena kamu nanti bakal jadi gurunya loh. Kamu udah harus belajar metodenya, Benar. pendekatan ke mahasiswanya, ke Oke. siswanya dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti ada juga masuk mata kuliah seperti ilmu dasar psikologi seperti itu. Iya, ada pastinya. Oke, karena kan juga harus tahu gitu karakter benar. dari calon Iya. untuk siswa kita nanti. Iya, psikologi pendidikan ya, tapi nggak jadi mata kuliah ini biasanya ya, mata kuliah apa istilahnya, mata kuliah Mata pilihan kuliah apa ya? pilihan. Oke, berarti hanya untuk dasarnya saja gitu ya. Oke, di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang dosen. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, untuk riwayatnya dulu, alumni mana nih Ibu Anita ini? Saya S1-nya di IAIN Curup. Oke, ya. alumni Jadi, IAIN juga ya. Produk UIN juga saya. Produk UIN juga. Kemudian yang berbeda mungkin dengan teman-teman rekan dosen bahasa Inggris yang lain, saya justru mengambil S2-nya di kampus swasta waktu itu, Sanata Oke. Dharma, Oke. identik sama Katolik, Benar. kampus Katolik di Yogyakarta. Dan kenapa di sana banyak sih pertanyaan, kenapa sih kok dari UIN kamu murtad ya? Kamu nanti lepas jilbab yang di sana ya, kamu jadi moderat atau apa? Enggak, yang saya bilang, karena memang salah satu setelah saya petain, apakah mau ke UPI waktu itu, apakah mau ke UGM. UGM waktu itu sastra, kemudian UPI saya mau di Jogja aja deh. Akhirnya saya dapetnya yang kajian bahasa Inggris Fakultas Pasca Sarjana Sanata Dharma itu. Salah satu yang terbaik katanya ya. Nah, ini pada saat memutuskan ya untuk lanjut lagi ke S2 di Jogja, kan sebagai anak tertua ini, hanya 2 bersaudara, perempuan juga satu-satunya, karena yang satunya adalah laki-laki. Dari orang tua. Tahu banget ya Mas Iqbal. Karena ini bukan tamu sembarangan loh. Untuk dari orang tua gimana nih? Awalnya sih memang agak nggak ngizinin sih Mas ya. Makanya saya S1-nya itu deket ya, nggak jauh. Karena susah buat dapat izin, apalagi anak perempuan pada zaman itu ya. Betul. Wih, kayak udah tuh generasi apa ya? Pada zaman dahulu Iya, gitu. pada saat itu ya. Tapi akhirnya setelah membuktikan bahwa saya bisa bagus di S1-nya dan bisa sempat bekerja di luar kota juga sebentar selama 2 tahun waktu itu. Akhirnya saya bisa mendapat izin untuk melanjutkan S2 di Jogja. Oke, berarti setelah S1 ke S2 ini ada jedah dulu ya. Ada jeda 2 tahun saya. Oke, jedah ini dengan modus untuk ngerayu orang tua lagi. Iya, saya bisa. Ternyata bertanggung jawab loh dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk bisa jaga diri dan lain-lain kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua memberikan izin untuk Oke. S2. Nah, untuk di S1 ke S2 kan ini nggak langsung ini ya. Nah, selama 2 tahun ini kesibukannya ngapain aja nih? Banyak ya. Saya tuh sempat ke kampung Inggris Pare waktu itu untuk belajar bahasa Inggris. Jauh loh ternyata. Pernah ya. Itu buat belajar ya pengen apa ya, kayak pengen tahu aja insight yang baru, misalnya kalau di Pare kayak gimana. Jadi itu yang memotivasi kenapa mau lanjut S2. Tapi sebelumnya kayak saya bilang tadi, saya sempat kerja di asuransi perbankan waktu itu di BNI cabang Lubuk Linggau. Kemudian juga sempat mengajar juga di keperawatan Akper ya. Akper. Oke. Oh, berarti sudah dapat ilmunya untuk menjadi pengajar gitu ya, sempat mengajar juga. Sempat ngajar juga. Oke, dan yang menarik adalah dari beliau ini bocorannya ternyata juga dulu sama ya, host juga, presenter juga host di salah satu TV yang ada di Lubuk Linggau. Benar-benar waktu saya di BNI cabang Lubuk Linggau itu saya sempat job site-nya juga jadi news anchor atau presenternya gitu ya, di Linggau TV. Oke, nah ini kan antara dari pendidikan terus juga dari kampus kan berbeda sekali sama yang digeluti, kok terjun ke dunia
broadcasting itu gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Apakah memang hobi juga sebelumnya atau seperti apa, Bu? Awalnya sih emang hobi ya. Dari S1 itu di semester 2 itu saya emang udah gabung dulu di radionya kampus di ya yang Curup waktu itu ya. Kemudian gabung juga di Radio 4FM itu udah sampai berapa tahun ya? Ada kali 4 sampai 5 tahun kan. Nah seperti apa lagi kelanjutannya kita break dulu. Kita tahan dulu dan pastinya pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bersama ibu dosen kita tetap di Opini.